Ya, ini kita sama tokoh Garut nih, Kang Hairudin. Mau cari penyebab banjir. Ulah kejadian deui. Wilujeng Sumping di Garut ya, kurang tinggal ya. Garut tempatnya banjir. Nah, pengelola tempat hutan, hulu airna goreng di Garut. Jadi nah KLHK nu salah, nah Kadipren nu salah, nah Bupati nu salah, atau DPR nu salah? DPR nu salah. Atau emang rakyat kelapar. Ngerokot kai di gunung. Jadi waktu sudah tinggal ya. Pokoknya kita lihat daerah mana yang hutannya dibuka, walaupun milik pribadi atau milik negara, yang kemudian berdampak banjir. Alam nggak bisa dibohongi. Kita bareng sama Kang Dedi bersama anggota Komisi 4. Oke. Alam nggak bisa dibohongi, kayak kamu nggak bisa dibohongi. Impa Udi Jaya, anak usia dini berjuang. Impa Udi Jaya dari Impa Udi, Pak. Saya Tarogong Kidul. Teman saya itu terpilih rumahnya Di atas ujung banget, Pak. Ujung banget. Bapak ini pendidik anak usia dini yang luar biasa semangat. Meskipun gaji kami cuma 1.200.000, tapi kami tetap semangat. 1.200.000 itu sabar, tawakal, jujur, doa terus menerus. Hidup Kang Dedi. Calon presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Bu Camat, Pak Kadis Pertanian, Pak Kepala Desa, ya kantor desanya megah seperti istana. Seluruh kelompok tani dan warga. Yang pertama, kedatangan Komisi 4 ingin memastikan ke depan banjir nggak boleh terulang lagi. Karena kalau kita datang hanya bawa satu dus Indomie, kita datang bawa satu karung beras, itu nggak ada masalah. Tapi kedatangan kita justru harus merubah mindset. Pembangunan di wilayah Jabar Selatan itu mengalami problem lingkungan. Penambangan resmi dan penambangan liar terus berlangsung. Itu ya, kita lihat dari Bandung. Yang kedua, sepanjang perjalanan kita bisa lihat habisnya kawasan hutan. Semua sudah gundul, berubah peruntukannya. Sehingga saya sampaikan ke jajaran Pemda Garut, beberapa bulan yang lalu di Komisi 4 itu sudah ada kesepakatan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu perubahan status Gunung Cikurei itu menjadi hutan Taman Nasional. Hal itu didasarkan karena mengalirnya protes dari kalangan LSM, para aktivis lingkungan yang merasa prihatin tentang status Cikurei yang mengalami penurunan habitat, ekosistem, daya dukung lingkungannya semakin rendah. Untuk itu diperlukan negara segera melindungi. Untuk apa? Untuk membuat jangkauan target jangka panjang. Kita paham
bahwa areal perkebunan harus meningkat. Tetapi semua itu tidak akan ada artinya kalau bencana terus melanda. Nah ini yang dimaksud. Untuk itu, gitu kan, kedatangan kami ke sini ingin segera satu, Dirjen Penegakan Hukum segera meneliti apa yang menjadi faktor penyebab banjir ini. Kan bukan berarti bahwa nanti ada dihukum, bukan. Tetapi apa yang menjawabnya diurai secara objektif, tidak berubah menjadi spekulasi politik. Karena banjir ini urusan alam, bukan urusan politik. Siapapun yang memimpin, banjir akan terjadi kalau culture lingkungannya rusak. Ini segera diteliti. Kemudian juga teman-teman perhutani nanti di Komisi 4, kemudian teman-teman BKSDA, Peda, semuanya nanti berikan paparan. Setelah itu nanti kita ambil keputusan apa seharusnya yang harus dilakukan di sini. Apakah tata ruangnya harus segera diperbaiki, kawasan hijaunya diperbanyak, hutannya diperkuat, daerah aliran sungainya dilindungi. Kemudian pemetaan lingkungannya seperti apa? Jangan sampai nanti setiap orang itu mengambil tindakan sendiri-sendiri, karena Garut itu kulturnya beda. Lamun kurang geras genggerongna, kurang kuat beurna, bobor karahayuan nonggeng. Naon gua di Garut, aya kabeh. Domba di Garut, jeruk di Garut, jaket di Garut, dodol di Garut, amari di Bandung ribut kurang Garut. Aya jaket di Garut, jaket di Garut. Ayam bahaya udah. Honor tahun harap dipotong beli jaket. Untuk itu, kedatangan kami di sini adalah untuk nanti secara bersama-sama pemerintah kabupaten untuk segera melakukan penataan terhadap konstruksi pembangunan di Kabupaten Garut, termasuk konstruksi tata ruangnya, agar ke depan nggak ada lagi banjir Cimanuk, nggak ada lagi banjir cinta, banjir cinta. Banjir teh, ieu teh memang cobaan di Gusti, tapi jujur, sanajan cobaan di Gusti, Gusti mau nyoba hiji kaum, namun kaum memang teu coba-coba. Nah, jadi memang kaumnya coba-coba nuar leuweung, coba-coba ngaganti tangkal ku jagung, coba-coba ngaganti caringin ku cabe, ku kentang. Ini yang jadi untuk itu terakhir jangan coba-coba. Terima kasih. Munahun iraha deui motor trail nyepretan aing. Nah, ini salah satu ya problem yang saya tegaskan tadi ketika saya datang, bahwa hilangnya tanaman vegetasi yang melindungi areal tebing itu berubah menjadi tanaman-tanaman hortikultur. Ya dampaknya kayak gini, itu nggak bisa. Vegetasinya terlalu kecil, vegetasinya. Nah, ini habis nih. Jadi beton nggak akan kuat. Harus tegas pemerintah daerah menetapkan status. Jadi habis ini nanti saya mau ketemu Pak Bupati untuk daerah-daerah ini sudahlah ditetapin menjadi daerah-daerah yang lindung untuk keamanan. Karena buat apa juga kita nanam berbagai bentuk tanaman ini kalau tiap tahun banjir, ini longsor, banjir. Di jembatan ini nggak akan lama umurnya, karena ininya udah habis. Kesananya ya jadi mahal. Satu titik ini lebih dari 10 miliar ini perbaikan dengan jembatan. 10 miliar satu titik. Kalau 50 miliar produksi ini berapa sih? Gitu loh. Ini udah berbanding. Itu kan atasnya juga ada habis. Nah, caranya apa? Tanaman yang paling baik bambu. Lakan bitung enggak sih mah? Tanamin bambu. Gitu. Terus kemana lagi kita titik? Bisa ke atas Pak. Ya, kita jalan dulu. Daerah yang rawan. Jalannya sudah menggantung juga ini Pak. Jalannya udah gantung, harus pindah. Harus pindah jalannya, nggak bisa. Sudah resiko itu. Pindah ke sini dan nanti yang terancam rumah ini.
Terus Pak yang ada bambunya tanahnya yang longsor Pak. Oh, ini satu kiri ya. Udah lepas aja Pak, udah tahu mau jalan kan? Oh, bambu itu bertahan tuh. Bambu itu Kedalaman akar bambu itu lebih dari 2 meter Pak. ya, itu bambu itu Bisa bertahan. bertahan, ya. Bambu itu bertahan. Yang ini longsor. Itu dia bertahan tuh seorang. Betul, Satu betul. rukun. Betul. Ini longsor. Nah ini juga ke bawah, tapi masih kuat. Daerah mana lagi? Ke atas naik Pak. Tas. Lebih parah lagi. Hah? Ngus kakok baso. Bukti itu, bambu itu nggak bisa geser tuh. Bambu itu nggak bisa geser. Gitu. Itu nggak bisa geser. Kalau ini, karena sudah berubah ininya. Area atasnya sudah berubah. Area bawah. Tahun 2014, saya nggak pernah ini proses Jepang. Karena Jepang. Nah, ada yang marah. 2014, saya identifikasi secara betul. Bahwa di sekitar Jepang sekarang kan bawahnya ada air. Ada air. Dia ada sumur. Katanya waktu di sumur itu, mungkin pertaruhan depan, lihat bekas, apa kamu hanya rumah seperti itu? Nah itu yang saya maksudkan, saya begitu di desa, saya bilang ini desa bagus kantornya, tapi dari sisi kontur tanah nggak cocok. Nah makanya rumah-rumah daerah ini harus panggung. Ini kan dari atas itu kan sudah gundul tuh. Ada lepas tanah dan batunya, termasuk batang-batang kayu bekas tebangan. Ke bawah air, mampet, jebol. Kan hampir aja dari sini teh dari hulu dulu kita perbaiki sterilisasi saluran air. Nah, jadi kalau sterilisasi ini air udah bersih, jadi ke bawah juga kan hilirnya itu aman gitu. Iya, ini harus dari sini dulu. Iya, betul. Nah, hanya itu dari kemarin-kemarin relawannya tidak tersentuh gitu kan. Harus pakai alat berat. Iya, nanti maksudnya. Tinggal persoalan alat beratnya bisa masuk Nah, tidak. itu akses jalan. Kan akses jalannya kalau dilewatin mobil besar roboh. Iya, seperti di sana. Nah, kami dari komunitas Rekapala dan Lawayan yang diketuai oleh Abah Ipin dan pemerintah Kalpat Caru melalui ke sini. Nah, kita coba perbaiki daerah aliran sungai ini Iya, dulu. ini kan harus dibikin lubang besar dulu. Ya, betul. Ini kan dibikin lubang besar, dibikin lubang sungai Ya, yang betul, gede sampai ke bawah. Agar nanti ada hujan sudah punya Siap, tempat. betul, Ini betul, kan Pak. air turun nggak punya tempat. Iya, betul Kang. Jadi kita teh inisiatif dengan rekan-rekan itu kita bersih dulu material air yang ini. Jadi bogolan-bogolan lapan ini kan nanti kita mendangkal. Turun lagi material ke sini. Nah, pas ini nah ini nih, Bang. Ini kan baru ngangkat. Ini baru ngangkat. Iya. Air kan baru beberapa menit lah ini hujan turun. Ini kan kejadian seperti ini. Bayangkan kalau memang Iya. intensitasnya hujan tinggi dari hulu, udah hilir mah tinggal nunggu aja bencana lagi gitu. Bawaannya Iya. keserta. Kita dari ini Bang. Karena ini kan tebingan lereng ininya habis. Betul. Jadi sepanjang sungai nggak ada tanaman penahan Ya. yang vegetasi. Terus ini kan bahayanya dari pakai road up itu bisa nah tadi kan karena ketika kita pakai road up si akar-akar yang ada di bawah teh mati. Jadi si tanaman teh gembur. Nah setelah nanti air turun udah aja. Iya. Hebat. Jadi nah ini juga pertanian Kan ya. Jadi ini kan gini loh. Hampir kan bangsa kita ini hari ini nggak mau babat rumput. nah, itu Semuanya pengen disemprot. pengen ada Ya. itu aja. Nah itu kesalahan itu. Kalau disemprot akarnya mati, Nah, tanahnya gembur, ke bawah air ngegebruk. Kan lumayan kalau satu akar rumput pegang satu tanah kali sekian juta akar rumput ini seperti gini pegangan, lepas. lepas udah. karena disemprot. Iya betul itu. Kabeh aya mah ngomong babat ge semprot wae. Alasannya ekonomi juga biaya apa biaya Ya untuk lebih daerah dukung, dataran ya. yang datar mungkin aman. Betul, Tapi kan kalau daerah dataran gini
sumber bencananya dari sini dulu kan problemnya terus ke bawah. Dari atas dulu. Itu berarti kan walungan leutik itu sebenarnya. Ya, kecil. Betul, Pak. Walungan naon ieu teh? Cacing mah. Naon? Asalna Walungan naon itu sungai naon namanya? Sungai Cekdam nih. Sungai Cekdam. Oh. Ini Sungai Cekdam. Ini kan problemnya di sini mulainya kan. Hari itu gunung lagi hampir beak dari sini. Iya. Kan longsornya di gunung mulainya. Longsor di gunung berarti ada pengembangan. Ayam bisa ngalakai ke gunung deh. Ya ayam. Ya mungkin lah. Itu deh. Ay gunung itu kawasan perhutani apa? Perhutani itu mah. Perhutani apa itu mah? Perhutani batas ini. Gimana yang kali polisi lah? Ini kan harusnya daerah tegakan. Tegakan ini nah itulah kadang-kadang kembali lagi ke pemahaman warga di sini kan setelah gini mah dia juga merasa Sayang ngeselungi. Nah, itu Pak Haji. Mau si Wangi nak kabur. Betul Pak Haji. Kadang kami dari Rekapala dari Rawayan berikan. Soalnya kemarin tuh sama relawan belum pesen tuh. Lah gitu bilang ini nggak bisa pakai tangan, Pak. Harus pakai Yang alat. minimal kita Tapi alat untuk kesini kumaha caranya? itu. Yang minimal kita sebisa mungkin dari Rekapala yang sebisa kita lah ini mah kita mah sekemampuan kita apa yang kita bisa kita kerjakan yang rumah sedikitnya ada manfaatnya buat yang lain ya Pak. Ini. Jadi sumbernya dari gunung ini nih, gunung. Nah, gunung ini itu mengalami longsor. Karena pasti ada pohon tegakan yang dirubah peruntukannya, yang ditebang. Dan kawasan pinggiran gunungnya pasti mengalami perubahan. Iya. Dampaknya ya gini. Jadi puncak bencana di sini, puncak bencananya. Iya titiknya ini Pak. Besar di sini. Titik pokoknya itu ini. baru dak leutik karunya. Hei, buat di mana? Ayo, tadi. Seberapa budakna ya? Yang sabaraha? Genep. Tahun ini bawa apa? Cabe. Kalongsoran cabena. Kalongsoran cabena. Ya incu aku budak. Dia pernah kali saya Ya anak. Iya, ini anaknya. Oh, itu anaknya juga. Wina ke mana? Dituak. Ya cabena kalongsoran. Sisana. Ya cabe nusaha ya. Oh. Ayo nu bosna itu. Dia berburu ngaganong. Sabaraha kulina. Hah? Lain menang sabaraha kulina sabaraha urang ya. Dua apa? Hah? Opat urang. Itu. Sabaraha urang ya kan ya? akhirnya bapak kalau serangga kena beliau Ya, saya bagikan. Ya. Nah, jajan juga sekolah. tuhun aku bapaknya Makanan cabe mah 2 bulanan tuh teh. Sampel Pak Haji, sampel. Operasi gorong-gorong. Ini relawan. Tadi ini pemegang Kalpataru tadi. Oh iya, Pak Ipin. Ini saya pemegang Kalpataru. Kamu tahu Kalpataru? Itu zaman Pak Harto, orang yang peduli lingkungan itu dapat Kalpataru. Itu Pak SBY. Pak SBY. Ieu teh kumaha ieu teh Kalpataru jadi kieu? Permasalahan mah tinggal secara teknis di lapangan. Tapi tidak setuju dengan masyarakat cara menggunakan non-up. Nah, dikenakan si non-up itu mengaruhi ke matinya si itu si Akar. rumput. Ya, Tahu nggak rumput. Ron-up itu mesin semprot rumput, Nah, obat. obat. Jadi di sini rumput-rumputnya pakai obat Nah, disemprot. contoh rapuh. Dampaknya akarnya mati. Mohon, Akibat gitu juga. akarnya mati, ikatan pada tanahnya terlepas. Nah, mohon Dampaknya juga. waktu kemarau kering, Kering. hujan ngaborolong. Ngerti tuh? Ngerti. Oh iya, udah kudu ngerti atuh. Hari geus kieu papan biru atuh, aing mah lamun ngomongkeun kieu sok mau pasurupan. Geus
cuma orang Cisurupan belum duka. Jauh-jauh di Iya, di Cisurupan jauh, orang punya di Cisurupan. Iya, jadi dampaknya kieu. Aing geus kieu mah desuk cari cingbung dukan ge. Iya mungkin oge di gunung aya nu atas kesurveian Pak. aya kai nu ngala kumaha. Hari pemicu nama soor temuan di lapangan. Ya apa saja sebabnya sebutin sebabnya. Bukaan lahan. Ya cik aing kai nu ngala tadi. Struktur labil. Oh, jadi di daerah gunungnya tanahnya ada yang buka. Dibikin apa? Monokultur, kentang, Oh, pokoknya bepelakan piduitan urang. Itu di gunung itu di atas ada yang buka. Di tebing sungai longsor. Oh, jadi di tebing sungai dibuka. Jadi monokultur. Monokultur teh sareng monogami. Dulurna poligami. Tah aing mah kanu poligami teh resep. Tapi melak pinus, melak mahoni, melak awi eta teh poligami. Cek bahasa barudak lagi mah agroforestry. Agroforestry. Oh, eta. Jadi setelah dilihat ke sana teh ada setelah ke atas teh. Kayak kan salamisa minggu itu teh barudak kali kira kapal sareng rawayan ini teman-teman dari Rekapala. Rekapala itu musuhna Reka Perdaya. Sama rawayan, nyurpayan mata air pasti. Rawayan itu prinsip ketahuan orang Sunda. Rawayan jati. Pade. Kurang teh rokok teh lain. Orang urang di luarna sampurna di jerona jingo. Ieu teh nu si Aki tukang kurung manuk, kurung ayam. Kok aing dibawa ka dieu? Tapi lumayan jingo. Kurung aku beli atuh aja. Itu udah berapa hari di sini? Kan mobil survei nanti survei nanti sampai digoreng. Mayunkeun nyurpayan mata air, titik-titik rokok. Ya jangan bakal dia. Oke. Da aing nyaho nu mere duit eueuh. Apa dia mah tim relawan hidup adalah uyuhan. Ya kan relawan itu kan harus makan biar tenaganya gede. Harus udut biar kesurupan mau. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil survei tim pencari fakta Banjir Cinta yang dilakukan oleh tim Rekapala, terjadinya pembukaan lahan di areal gunung. Daerahnya disebutnya catchment area atau penyangga sungai. Dampakna kulantaran tantanglah dituaran akibatnya jadi belah tanahna. Setelah ditebang itu hasil penebangannya sebagian disimpan, akarnya terbawa oleh longsor, macet di gorong-gorong. Akibat macet di gorong-gorong kemudian airnya meledak. Di beberapa titik kan dengan tebing sungai itu seharusnya tangkal anu akarna tos tararanya. Iya. Eta teh siap kitu dewa eta sungai. Problemnya adalah itu ya. Aing geus kieu mah dari eueuh we. Ayo. Beres Pangkat terus ya. Terima kasih pada relawan Reka Perdaya. Rekapala. Mudah-mudahan seluruh kebaikannya menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang selalu oknum dan siapapun yang merusak hutan. Akibatnya seperti begini. Riweuh. Kalau sudah longsor pemajikan dua tidak ada makna. Asik. Memangnya Pak. Saya mau bicara sama Pak Dedi. Oh ini Pak di Garut sedang banyak. Ya ini masalahnya apa kata mahasiswa sok. Saya mah habis dari atas barusan hujan-hujanan. Masalahnya apa? Sebenarnya Pak masalah yang ada di Garut ini Pak tidak hanya di Sukawani. Kerusakan lingkungan alam itu tidak hanya di Sukawani Pak. Di mana saja? Kan ada di Darajat Pak. Ada di Puncak Darajat. Iya, Puncak Darajat. Iya, Kecamatan Pasirwangi. Di Wanaraja. Sebenarnya Pak dari warga tersendiri Pak tidak ada yang salah. Masalah dengan agraria sebenarnya.
adanya HGU ini Pak membentengi warga supaya untuk mengalihfungsikan hutan jadi perkebunan ini gitu Pak. Jadi Pak mohon untuk Harapannya mahasiswa apa? harapan dari mahasiswa Garut Pak, ada bentuk pengawasan gitu Pak dari DPR RI khususnya dari Bapak di Kabupaten Garut khusus pada kerusakan lingkungan itu. Ya. Menjadikan dampak banjir Pak. Ya. Masyarakat itu terdampak Pak, tidak menikmati hasil dari lingkungannya itu Pak. Ya kan perubahan lahan. Iya. Nanti harus diatur mana daerah lindung, mana daerah untuk area hortikultura bisa hidup berdampingan, tetapi daerah-daerah catchment areanya harus segera dikembalikan dihijaukan, minimal ditanamin bambu. Itu bagus Pak. Lamun di Pelakan Awi mah dituar teh ya keneh. Ya Pak Kadisnya. Betul Pak. Oh itu. Ini masalahnya apa? Selamat datang Kang Dedi di Garut. Kita punya permasalahan tentang lingkungan sangat rusak di Garut. Yang penjahat perusak lingkungannya siapa? Jelas kita pemerintah selama ini kurang mengerti tentang lingkungan. Bukan sekali ini kerusakan lingkungan di Garut ini Kang. Jadi sudah berulang-ulang. Jadi gini kan, di Garut ini kan sudah terjadi banjir bandang ini 3 kali. Iya. Itu menandakan tidak ada mitigasi bencana yang baik. Iya. Nah, kita minta jangan sampai terjadi banjir bandang lagi yang keempat di Garut. Nah, maka tolong ada langkah-langkah komprehensif, salah satunya dengan penegakan hukum. Kita kemarin kan sudah sampaikan surat laporan kita ke Ditjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, kita menyambut topik nih ke Gakum apa yang dilaporin? Terkait Sukawening dan Parang Tengah karena kita melihat bahwa itu bukan faktor alam buat saja. Dirjen Gakum segera melakukan penyelidikan terhadap berbagai kerusakan bencana yang terjadi di Kabupaten Garut di atas ada dan kemudian cari siapa pelaku pengerusakan alam ini, termasuk juga yang mengalihfungsikan lahan secara ilegal. Dirjen Gakum ya, saya minta segera turunkan tim untuk melakukan investigasi dan lakukan tindakan agar tidak terjadi bencana yang keempat. Hidup Kang Dedi, hidup. Oke ya, Dusun ya, Aris nun ya, nun bisa lalu teras ya.